فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ulama di antara contoh kesetiaan salaf kepada ajaran Nabi SAW betul-betul dipraktekkan oleh mereka dalam keadaan susah dan senang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ini muhadis besar dan beliau dikatakan Daruqutni di zamannya. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan disebutkan dalam biografinya beliau setia dengan hadis dan tidak suka minta-minta. Ini Abdul Ghani. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi illa mithlan bimisl. Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal dengan yang semisal, yaitu betul-betul setara, semisal. Wala tashifu ba'daha ala ba'd. Disebutkan dalam tushifu ya, disebutkan dalam gharibnya itu. Maksudnya adalah jangan menjadikan ini lebih banyak atau lebih besar daripada yang lain ketika jual beli. Wala tabi'ul wariqa bil wariqi illa mithlan bimisl. Jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali semisal dengan semisal. Wala, di sini apa? Tushafu kalau dicetakan di sini. Tapi nanti dalam gharibnya tushifu. Iya, pakai bi kasri shin. Ashin. Tushifu. Wala tushifu ba'daha ala ba'd. Jangan sebagiannya dilebihkan di atas sebagian yang lain. Wala tabi'u minha ghaiban binajiz. Nah, ini dalil yang betul-betul apa? Sering diselisih oleh orang-orang zaman sekarang, zaman online itu. Jangan kalian menjual dari barang tadi minha, kembali ke emas dan perak, yang gaib dengan yang najis, sesuatu yang sedang tidak ada dengan sesuatu yang bersifat cash atau kontan. Duitnya dikirim sekarang, tapi ternyata apa? Emasnya datang 3 hari kemudian. Ini nggak boleh. Walaupun apa memang ini cabaran. Yang di Dubai itu betul-betul mengiklankan ke seluruh dunia dengan harga murah. Tapi apa? Lewat online, dan ini haram, nggak boleh. Dan memang itu adalah cabaran. Apakah kita ridho dengan syariat Allah, ataukah kita milih riba walaupun kita untung, harganya murah lalu boleh dijual di sini begini-begini, itu cabaran, fitnah dunia. Belum lagi dajjal, nanti fitnahnya lebih hebat. Fitnah kecil gini aja banyak orang yang tak kuat. Baik. Wa fil lafadz, dalam lafadz yang lain atau dalam suatu lafadz, illa yadan biyadin, kecuali memang tangan ke tangan, betul-betul cash. Barangnya ada, sebagaimana duitnya juga ada, berhadapan. Tukar apa itu? Duit diserahkan, maka emas langsung diserahkan juga di dalam majelis tersebut, majelis akad. Wa fil lafadz, dalam lafadz yang lain, illa waznan bi wazn, mithlan bi misl, sawaan bi sawa. Ini taukid yang berulang-ulang. Kecuali yang setimbang, kecuali yang semisal, kecuali yang sama. Ucapan Rasul sampai mengulang-ulang dengan berbagai lafaz menunjukkan ini perkara yang sangat besar. Baik, maka mukmin itu harusnya ikut Rasul. Sudah ditekankan sampai separah ini, seberat ini. Al-gharib, yang pertama, al-warid huwa al-fiddah magrubatan au ghaira magrubah. Dia adalah perak. Sama saja perak itu sudah diolah atau belum diolah. Dan seringkali pengolahan zaman dulu adalah dipukul-pukul untuk apa? Menghilangkan mungkin apa? Karbonnya, atau menghilangkan besi-besi yang menempel atau tanah dan sebagainya. Baik. Jadi sama saja. Apakah yang ini sudah dipukul, yang itu belum, ini sudah diolah atau sementara yang itu belum, atau bagaimana? Tetap tidak boleh kecuali harus setimbang dan harus cash. Lalu bagaimana kalau kenyataannya memang kualitinya lain-lain? Nah, jual dulu dia untuk dapat duit, baru duitnya digunakan untuk membeli yang kita inginkan. Demikian pula emas. Tidak boleh yang ini dia 21 karat, maka wajar harganya murah. Yang ini 24 karat, harganya mahal. Maka yang ini 2 kg, yang itu setengah kg.
nggak boleh, harus apa? Setimbang. Kalau nggak mau begitu, berarti jual dulu untuk dapat duit. Nah, baru duitnya digunakan untuk membeli yang diinginkan, agar tidak masuk kepada riba. Walaupun riba hanya beberapa saat atau beberapa menit misalkan, nggak boleh. Yang kedua, wala tusyifu ba'daha ala ba'd. Jangan kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain, antara barang yang dijual dengan barang yang dibeli. Maksudnya demikian. La tufaddilu ba'daha ala ba'd. Jangan dilebihkan yang dijual dengan yang dibeli, harus setara untuk barang-barang yang disebutkan tadi. Kalau kucing nggak masalah, walaupun alal khilaf, tapi yang betul mendapat jumhur, yaitu boleh kita jual kucing satu demi mendapatkan 2 kucing. Memang yang itu cantik, yang ini nggak terlalu cantik, nggak masalah. Kucing bukan barang ribawi, tak masalah. Wa huwa ruba'i min asyaffa yushifu, wazan af'ala yuf'ilu. Wasyif bil kasar az-ziyadah, artinya adalah tambahan. Wa yutlaqu 'ala naqs aidan, dan terkadang dia juga lafaz digunakan untuk makna kurang. Jadi apa? Abdad. Fahuwa minal abdad. Ini termasuk lafaz yang memiliki makna berkebalikan. Kadang artinya lebih, terkadang artinya adalah kurang. Al-ma'na ijmali, makna secara globalnya, fi hadzal hadits syarif, dalam hadis yang mulia ini, dan semua hadis adalah mulia, yanhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil riba. Nabi SAW melarang dari riba binau'aih, dengan 2 jenisnya, al-fadl wan nasi'ah. Baik itu riba fadl, ada yang lebih, barang yang dijual mungkin atau yang dibeli mungkin, wan nasi'ah, juga masalah penundaan. Dua-duanya tidak boleh. Dan ini banyak ulama mengatakan riba ada 2, tapi yang lain membagi jadi 3, bagus. Yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Izam, riba ada 3, dirojihkan berdasarkan apa? Pendapat ulama yang atas-atas juga. Yang ketiga adalah riba al-jahiliyah, imma an taqdi wa imma an turbi. Anda bayar sekarang, yaitu ketika sudah tiba waktunya, atau kalau tidak mampu membayar, saya kasih penundaan tapi harganya naik. Yaitu dia masuk apa? Masuk jenis ketiga, yaitu riba utang piutang, riba jahiliyah, utang piutang yang harganya jadi naik. Fahuwa yanha an bai'i dzahabi bidzahab. Rasulullah melarang menjual emas dengan emas juga. Sawa'an akana madrubaini am ghairu madrubain, sama saja dua-duanya sudah diolah atau belum diolah, illa kecuali idza tamasala, kalau sama-sama semisal, waznan bi wazn, beratnya sama, wa an yahsulat taqabudu fihima, dan ada taqabud, yaitu apa? Saling memberi dan saling menerima, cash di dalam 2 barang tadi. Masalah waznan bi waznin ini untuk menyelisihi, untuk menjauh riba fadl. Untuk taqabud ini menjauhi apa? Riba nasi'ah. Fi majlisil akad. Nah, dikuatkan lagi, di majelis akad itu. Jadi jangan saling berpisah sampai urusannya selesai, sampai barang yang diinginkan itu diperolehi oleh orang yang ingin barang. La yajuzu bai'u ahadihima hadiran wal akharu ghaiban. Karena tidak boleh yang satu menjual dalam keadaan barangnya hadir di situ, sementara yang lain tidak hadir. Baik itu barang yang dibeli ataupun barang yang dijual, harus dua-duanya ada di situ dan diselesaikan. Kama yanha an bai'il fiddati bil fiddah, sebagaimana Rasulullah SAW juga melarang dari jual beli perak dengan perak. Sawa'an, sama saja, akanat madrubatan am ghairu madrubah, sudah diolah ataupun belum diolah. Illa antakuna mutamasilah, kecuali kalau perak tadi memang setara, waznan bi wazn, yaitu beratnya sama. Wa an yataqabada, dan dua-duanya saling menggenggam barang yang diinginkan bi majlis akad, yaitu di majelis akad tadi, transaksi tadi. Fala yajuzu ziyadatu ahadihima 'anil akhar, maka tidak boleh yang satu lebih dari yang lain, ini menyelisih riba fadl. Wala tafarruqu, la yajuzu tafarruqu, tidak boleh ada perpisahan qabla taqabud, sebelum saling menggenggam barang itu untuk menyelisih riba nasi'ah. Ilahuna wallahu a'lam. Kadang kita berpikir, tapi kenapa itu sampai dilarang, toh saling ridho dan gak rugi?
barang saya memang murah, wajar kalau saya kasih agak banyak. Barang dia mahal, wajar kalau saya hargai dengan nilai yang tinggi. Kita saling ridho dan kita tahu harganya sekian. Kalau pintunya dibuka, orang akan masuk ke riba berikutnya dan berikutnya. Akhirnya memang ada yang namanya apa? Zulm dan doror, kezaliman dan merugikan orang lain. Baik. Pintu belum dibuka aja orang sudah sangat pandai buat pintu. Gimana kalau dibuka? Wah, nanti pintunya lebih dipercantik itu. Akhirnya apa? Betul-betul banyak kezaliman. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.